Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Semoga kabar kalian selalu sehat walafiat dan semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala guys. Jadi hari ini aku akan memberitahu kalian guys, kalau cobaan hidup itu akan terus ada guys. Di samping cobaan hidup ya, di samping cobaan hidup itu kita juga setiap hari usia kita bertambah, setiap bulan, setiap tahun usia kita bertambah guys. Jadi jatah hidup kita terus berkurang guys ya. Jadi saya mengingatkan kalian semua dan mengingatkan diri saya sendiri, mari kita berbuat baik, mari kita berkata jujur, mari kita selalu membantu orang lain walaupun diri kita sendiri sedang kepepet, diri kita sendiri sedang kekurangan. Jadi jangan sampai kita ini terlena oleh hal-hal duniawi guys. Semua orang ingin hidup kaya, semua orang ingin mempunyai segalanya guys, termasuk saya. Itu manusiawi, dan semua juga nggak mau diberi sakit. Tapi sakit itu diberikan oleh Allah karena Allah sayang sama kita, dan diberikan kita sakit itu karena sakit itu menggugurkan dosa guys. Jadi intinya begini, kalau diberi sakit ya kita terima, kalau diberi sehat ya kita syukuri ya. Di usia saya yang udah 49 tahun ini, saya akan berbagi kisah nyata saya ya. Jadi saya tuh dulu kerja di Jakarta tuh sering dengerin tausiahnya Ustadz, tausiahnya Habib, tausiahnya Kiai guys. Disuruh memperbanyak amal, memperbanyak sedekah, dan semuanya saya lakukan. Saya juga nggak tahu rencana Allah itu akan memberikan saya sakit stroke ya. Nih, napas saya masih cekak nih, masih ngos-ngosan. Jadi ini efek dari sakit saya dulu guys, tapi saya terima dan ikhlas ya. Saya mau cerita nih. Jadi waktu 2014 tuh saya mau beli sawah, dan ternyata nggak jadi guys. Soalnya yang punya sawah tuh mendadak minta harganya naik 10 juta. Dulu tuh sawah seperempat tuh harganya, dia sendiri yang memberikan harga, dia mintanya 90 juta, bla bla bla. Akhirnya saya setujui, cuma lewat telepon guys. Terus habis lewat telepon, karena dia tuh ada di Jakarta, dan dia bilang 1 bulan lagi nanti pulang, nanti akan memberikan surat-suratnya sekalian sama saya. Dan uang saya tuh mepet guys, uang saya tuh 91 juta. Kalau memang sawah itu diberikan oleh Allah kepada saya, ya saya nanti akan kebagian uang 1 juta itu untuk biaya lebaran guys. Nah ternyata begitu dia datang, tahu-tahu mintanya 100 juta. Nah saya duit dari mana? Saya nggak punya duit lagi. Akhirnya ya dengan terpaksa saya batalkan. Saya nggak ini guys, nggak menyesal. Mungkin Allah menyuruh saya berbuat lain atau tidak memiliki sawah dulu ya. Jadi akhirnya nggak jadi beli sawah ya. Sebagai manusia biasa saya marah gitu. Kenapa dia yang janji, dia yang ngomong, tapi dia juga yang
mengingkari gitu. Saya bilang nanti biar alam yang bicara, biar alam yang hukum kamu, saya bilang gitu. Jadi singkat cerita, saya nggak jadi beli sawah. Akhirnya saya ngumpul sama teman saya. Ternyata di masjid di kampung saya itu ada pemugaran masjid, guys. Ini cerita ya, bukan saya riak, bukan saya pamer, bukan. Ya. Jadi begini, guys. Di masjid itu saya mau bantu apa gitu. Saya nanya sama takmir masjidnya, saya nanya sama panitianya, ini apa yang bisa saya bantu ini Pak, saya bilang. Apa keramiknya, saya bilang. Pak panitianya bilang keramiknya sudah ada yang nyuplai. Apa cat temboknya, saya bilang. Enggak usah gitu, cat temboknya juga sudah include, sudah ada yang nyuplai juga. Apa yang lain gitu, ubahnya juga udah ada. Jadi akhirnya saya berinisiatif, karena saya di bidang interior, di bidang mebel, jadi saya berinisiatif membelikan itu mimbar yang buat sholat Jumat tuh, ya kan. Itu mimbar kan biasa dari triplek, soalnya masjidnya udah dirubah bagus, udah dipugar, jadi jangan sampai kebanting gitu loh. Kalau masjidnya bagus terus mimbarnya jelek kan nggak matching gitu. Akhirnya saya berinisiatif, ya udah saya ini bagian saya saja, saya bilang gitu. Terus akhirnya deal, panitianya boleh, ya udah Pak Ino, itu kalau memang sampean ada biaya untuk beli ya, kalau mau dibeli ya nggak apa-apa. Akhirnya singkat cerita tuh saya beli ke Jepara, guys. Ke Jepara, dan jarak berapa minggu itu udah dikirim, guys. Ya, kalau nilainya nggak usah saya sebutin ya, intinya itu saya ikhlas. Ini cuman apa, ngasih tahu ke kalian bahwa semua itu ada campur tangan Allah. Kalau semua ada campur tangan Allah, semua dimudahkan, guys. Nah ini setelah saya bikin masjid itu tahun 2015 ya, terus saya merantau lagi ke Jakarta. Setelah merantau lagi, terus akhirnya ada corona ya. Habis corona tahun 2020 saya pulang. 2020 saya ke Pontianak. Begitu pulang dari Pontianak saya bikin kios, dan kiosnya itu nggak disetujuin sama istri saya, guys. Akhirnya saya kan pikiran saya kenceng banget gitu. Jadi awal mula saya sakit stroke tuh dari situ, guys. Kepikiran saya kenceng, makan saya susah, akhirnya saya kena stroke tanggal 13 Agustus tuh. Padahal saya baru saja ulang tahun ke 48 tanggal 7 Agustus tuh. Tanggal 13 tuh hadiahnya stroke itu. Bibir saya udah merot, udah nggak bisa ngomong ya, ngomong udah susah, bergerak juga susah, nggak bisa jalan, udah ambruk terus. Jadi tangan saya udah cekot begini, udah nggak bisa lurus. Ya singkat cerita, itu nggak lama, guys, nggak ada 1 minggu itu saya udah lepas dari itu. Nah itu menurut saya itu ada campur tangan dari Allah juga. Saya diberi sakit stroke, tapi saya juga cepat disembuhkan. Itu mungkin itu ada campur tangan Allah. Jadi mungkin itu karena saya dulu sering bersedekah atau gimana ya, nanti kalian sendiri yang cerna ya. Jadi mungkin karena saya suka membantu orang, suka bersedekah, suka berbuat baik lah ya.
Walaupun banyak dari perbuatan saya yang nggak baik, saya tukang mabuk, saya tukang ini, tukang itu gitu ya. Ini singkat cerita saja. Jadi saya mengingatkan pada kalian dan mengingatkan pada diri saya sendiri ya, bahwa hidup di dunia itu memang benar nggak lama guys. Nggak ada orang hidup tuh 100 tahun sekarang ya. 100 tahun tuh nggak ada guys. Jadi menurut saya tuh mungkin hidup ini antara 70 tahun 80 tahun lah. Habis itu kita mati guys. Habis itu kita mati. Jadi ya begini, menurut saya ya, kita harus berbuat baik, kita harus berkata jujur, kita harus membantu sesama, kita harus membantu dengan orang yang membutuhkan guys. Membantu itu gampang guys, cuman yang membantu yang kita sendiri dalam keadaan nggak punya, kita sendiri dalam keadaan miskin, tapi kita bisa membantu orang, lah itu yang paling bagus, yang paling baik. Jadi menurut saya gitu guys, kita harus berbuat baik terus. Jangan berpikir nanti akan dikasih apa oleh Allah, jangan berpikir, berbuat baik aja terus, nanti insya Allah dimudahkan guys. Jadi pesan saya pada kalian ya, berbuatlah baik pada orang tuamu, berbuatlah baik pada saudaramu, dan berbuatlah baik kepada keluargamu guys. Karena seperti yang saya alami, kita diberi sakit pun yang terlibat pada kita itu hanya orang tua dan saudara kita guys. Nggak ada orang lain yang dulu kita ajak senang-senang, kita ajak pesta miras itu mau membantu, nggak ada guys. Jadi ceritanya yuk kita berbuat baik pada keluarga kita, jangan meninggalkan keluarga, kita harus istiqomah juga. Nah, nanti ketika Allah akan memberikan kita cobaan, karena cobaan itu kan ada terus sampai kita mati, itu ada terus guys cobaan itu. Jadi setelah kita mati, cobaan udah nggak ada. Jadi udah ganti dengan alam kubur ya. Saya juga nggak tahu. Intinya tuh begini guys. Intinya tuh ya kita harus berbagi dengan sesama guys ya. Karena jatah hidup selalu berkurang. Karena usia juga nggak ada yang abadi ya guys. Dan kita pasti mati. Maka saya tekankan pada kalian, sudahilah nakal kalian ya guys, sudahilah perbuatan nggak baik kalian. Yang suka mabuk-mabukan sudah, yang suka main judi disudahin, yang suka main perempuan udahan gitu. Karena nanti akan ada pembalasan di akhir hidup kita. Jadi sebelum kita tua pasti semuanya terbayar di situ. Jadi semoga kita semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari malapetaka dan dijauhkan dari malabahaya ya. Dan semoga kita diberi kemudahan, panjang umur, banyak rezeki, dan yang jelas keluarga kita bahagia guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen guys.